Hai sahabat alam, kali ini saya sedang menunggu sahabat saya yang berasal dari Surabaya. Dalam agenda malam ini, kami berencana camping bersama. Ya, agenda ini sudah lama direncanakan. Dan pada malam ini, akhirnya bisa terlaksana. Sebelum sampai tujuan, kami pun sempat berhenti di pasar Mojosari untuk membeli keperluan bekal makan nanti yang akan dimasak. Dan kami memutuskan untuk membeli beberapa sayuran serta buah-buahan. Tak jauh dari pasar, kami pun sempatkan mampir di sebuah toko pinggir jalan untuk membeli keperluan alat pancing. Ya, rencana kali ini kami akan camping pinggir sungai serta mancing ikan. Sekitar pukul 10 malam lewat, kami pun sampai di tempat lokasi. Ya, Kedung Kelura. Kali ini kami akan eksplor serta menikmati alam dari sisi lain Kedung Kelura. Di malam itu sudah sangat larut dan kami pun sesegera mungkin untuk mendirikan tenda masing-masing. Kali ini saya hanya membuat shelter dengan konsep flysheet heksagonal, sedangkan teman saya membawa tenda dengan model tartan. Oke, inilah kondisi pagi hari ya di Kedung Kelura. Inilah konsep dari shelter saya ya. Saya menggunakan flysheet dengan heksagonal sehingga membentuk kerucut memanjangnya. Dan semalam saya tidur di sini. Lumayan masih enak, nyaman, dan simpel banget ya. Inilah konsep andalan saya dalam pembuatan shelter yang paling simpel. Saya rasa kalau sebatas camping ceria, memakai konsep ini masih aman-aman saja saat musim summer. Sedangkan jenis tenda yang teman saya bawa, dia memakai tenda tartan. Ya, tenda ini tergolong tenda ultralight, simple dan ringan. Oke, kali ini saya bersama Mas Pendi lagi persiapan untuk masak nasi ya. Dan inilah perlengkapannya. Di sini yang pasti ada beras ya, kompor serta perintilan lainnya ya. Jadi hari ini, pagi ini kita awali dengan masak nasi dulu. Mantap. Di awal pagi ini kami pun mulai menyibukkan diri dengan aktivitas masak-memasak. Yang pertama, kita memasak nasi dulu. Sambil menunggu tanaknya nasi, saya beserta Mas Pendi pun mempersiapkan buat lauk pauknya. Ya, menu pagi hari ini kami akan membuat oseng jamur tiram cabai hijau.
Sarapan yang kami buat pun sudah rampung. Kali ini saya mencicipi langsung masakan dari Mas Pendi yang berprofesi sebagai seorang koki. Ya, kapan lagi dimasakin sama seorang background dari koki andalan di salah satu tempat makan ternama. Hehehe. Ya, rasa memang tidak pernah bohong. Masakan pagi ini sangat luar biasa. Dengan kombinasi jamur yang begitu juicy, serta rasa pedas dari cabai hijau, menyatu dalam mulut yang memberikan rasa sayur yang begitu segar dan nikmat. Tak terasa, saya pun dengan kalap makan masakan ini dan bikin nambah, dan nambah. Oke, Mas Pendi, di aktivitas pagi ini kita akan persiapan apa ini? Kalau sekarang sih lagi lebih ke ini ya, ngeracik pancing karena kita posisi di gedung Lorak mau mancing. Oke. Jadi kita habis sarapan, masak jamur juga. Terus di sini mancing nanti agendanya jam 11 udahan karena mau sholat Jumat gitu. Oke, jadi ini udah sarapan pagi udah ya? Udah, sekarang kita mau setting pancingan dulu ya, karena nanti dilanjutkan dengan mancing di Kedung Kelura ini ya. Mudah-mudahan nanti dapat ya, dapat ikannya besar. Sebelum persiapan memancing, kami pun setting kail dulu pada pancing ini. Ya, kegiatan menangkap ikan di perairan dengan menggunakan alat seperti joran, tali, dan kail ini bisa menjadi hobi baru. Karena dengan memancing, kita dapat mengurangi rasa stres, melatih kesabaran, meningkatkan kemampuan problem solving, meningkatkan kebersamaan, serta mendekatkan diri dengan alam. Dengan penuh rasa sabar dan telaten, kami pun terus memacu joran ini hingga ada ikan yang nyangkut di kail. Memancing adalah kegiatan menyenangkan dan bermanfaat. Dengan persiapan yang matang dan pengetahuan yang cukup, maka kita bisa menikmati pengalaman memancing yang tak terlupakan. Strike, apa yang kita harapkan akhirnya kita dapatkan. Sejenis ikan gabus dengan ukuran 3 jari akhirnya menyambar kail kita. Mantap! Selain jenis ikan gabus, di sini juga terdapat udang-udang kecil. Dan strike, hari ini kita beruntung. 2 ikan gabus dengan ukuran lumayan akhirnya menyambar kail kita. Pas banget buat kita konsumsi nanti.
berlangsung lama, kami pun langsung membersihkan ikan yang sudah kita dapat untuk menu makan siang ini. Di siang ini, kami pun kembali ke dapur andalan kita yang sangat sederhana. Di sini, kita bagi tugas. Mas Pendi bagian penggorengan, sedangkan saya bagian mengukus sayuran buat pecel. Memasak bersama, ya, kegiatan ini yang menyenangkan dan bisa menjadi cara untuk mempererat hubungan antara teman, kerabat, saudara, serta pasangan. Selain meningkatkan keterampilan, juga bisa menambah pengetahuan, bisa saling berbagi resep dalam memasak, serta menjadi pengalaman yang menyenangkan. Dalam menu makan siang ini, nantinya ada sayur pecel, tempe goreng, serta pecel ikan gabus. Wow, sungguh komplit menu siang ini. Dengan kandungan ikan gabus yang tinggi akan protein, membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan prima. Apalagi ikan yang kita dapatkan langsung dari alam terbuka. Di sini, langkah tahap terakhir, membuat sambal pecel untuk ikannya sambil cek rasa agar rasa yang kita inginkan pas di lidah. Dengan memasak sendiri, memiliki banyak manfaat, termasuk lebih hemat, menjaga kesehatan dengan mengontrol bahan dan kebersihan makanan, serta meningkatkan kreativitas dan kepuasan diri. Kebersamaan dalam berpetualang merujuk pada pengalaman seru dan penuh tantangan yang dinikmati bersama orang-orang terdekat. Ini adalah momen berbagi suka dan duka, mempererat hubungan dan menciptakan kenangan tak terlupakan. Kebersamaan dalam berpetualang juga mengajarkan pentingnya kerjasama, saling mendukung dan menghargai perbedaan. Bagi saya, hidup adalah petualangan, jalan yang berliku-liku dengan pengalaman baru dan tak terduga di setiap sudutnya. Karena setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk menjalani petualangan baru. Dalam petualangan hidup, mengajarkan kita untuk selalu bersyukur akan setiap momen yang diberikan.
terasa waktu pun sudah berlalu. Dan ini menunjukkan pukul 5 sore. Kali ini saya pulang lebih cepat dari Mas Pendi. Karena itu saya sesegera mungkin untuk mengemas barang-barang saya. Karena kejar waktu. Di sini, Mas Pendi sedang tidur di tendanya. Ya, mungkin dia lelah dengan aktivitas hari ini. Dan saya pun tinggal beres-beres terlebih dahulu sebelum nantinya pamit dengannya. Oke, Mas Pendi, terima kasih atas waktunya ya. Campingnya seru banget. Campingnya ada seri sesengnya, saling cerita, tukar cerita. Itu mantep banget pengalaman dari Masnya. Dan juga untuk edisi mancingnya, pengalaman baru buat aku ya. Oke. Aku akan mencoba. Siap, kalau ada waktu. Subscribe channelnya aku juga ya. Oke. Pendi Adventure, mantep ini. Ini juga YouTuber ya. Oke, makasih ya. Oke, makasih banget. Oke. Ya, waktu adalah pemisah. Saatnya kita kembali ke kesibukan rutinitas masing-masing. Dengan rasa kebersamaan ini membuat saya menjadi orang yang lebih baik dalam menghargai waktu seseorang untuk kita. Saya pamit dan sampai jumpa di cerita petualangan selanjutnya.